terkejut menemukan. Dia baru saja menemukan ayah yang hilang bertahun-tahun. Ternyata tidak makan daging berlemak. Hal ini sangat bertentangan dengan kesan ayahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ayah ini palsu. Karena dia jelas ingat ayahnya. Tidak bisa menolak daging berlemak. Dan saat dia merasa ragu, ayahnya yang sebenarnya alergi terhadap cabai dan daging ayam, tiba-tiba menikmati ayam pedas dengan lahap. Sampai saat ini dia hampir yakin bahwa ayah di depannya adalah palsu. Ternyata saat dia berusia 6 tahun, dia kehilangan ibunya. Ayahnya dengan gigih membesarkannya. Bahkan untuk biaya sekolahnya, rela menjual barang bekas di jalanan. Dan itulah perilakunya yang membuat gadis itu di sekolah menjadi sasaran pandangan dan ejekan teman sekelas. Mereka bahkan memberi gadis itu julukan si sampah kecil. Gadis yang tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Semua kesalahan diarahkan kepada ayahnya. Merasa bahwa semua yang dia alami adalah karena ketidakmampuan ayahnya. Melihat putrinya yang dulunya manis berubah menjadi begitu marah, ayah juga menyadari kondisi putrinya di sekolah. Maka dia menghibur putrinya dengan mengatakan, dia akan pergi ke sekolah keesokan harinya untuk membela putrinya. Namun, ucapan ini malah mendapat tamparan keras dari putrinya, dan merobek foto bersama mereka yang satu-satunya. Dia merasa bahwa ayahnya yang miskin dan hina pergi ke sekolah, hanya akan semakin dihina oleh teman-temannya. Setiap kata yang diucapkan oleh putrinya seperti pisau tajam, menusuk jauh ke dalam hatinya. Namun, dia tidak menyalahkan putrinya, melainkan merasa bahwa itu semua karena ketidakmampuannya sendiri, yang membuat putrinya menderita. Demi tidak memalukan dirinya sendiri di depan putrinya, maka dia berjanji untuk tidak muncul di depan teman sekelas. Namun, keesokan harinya, dia diam-diam mengikuti putrinya ke sekolah. Tujuannya sebenarnya mengantar payung untuk putrinya, hanya untuk memberikan payung pada putrinya. Melihat ayahnya tidak memenuhi janjinya, gadis itu langsung marah dan mulai menyalahkannya. Pria itu segera menjelaskan bahwa hanya untuk mengantar payung. Dia tidak akan membiarkan teman sekelasnya melihatnya. Dan pada saat itu, teman laki-laki yang naik mobil ke